Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ansori, NPM 247100047. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban UTS mengenai hubungan risiko dan return dalam investasi serta peran diversifikasi dalam meminimalkan risiko portofolio berdasarkan teori dan penelitian terbaru 5 tahun terakhir. Jawaban soal 1, hubungan risiko dan return. Dalam teori keuangan modern, hubungan risiko dan return adalah dasar utama pengambilan keputusan investasi. Return merupakan kompensasi atas risiko, sehingga semakin tinggi risiko suatu instrumen, semakin tinggi pula tingkat return yang seharusnya diminta investor. Konsep ini dikenal sebagai risk return trade-off. Penelitian 5 tahun terakhir memperkuat konsep tersebut. 1. Sing Ameria 2025 menunjukkan bahwa pemahaman risiko return membuat investor lebih rasional dalam memilih instrumen. 2. Wang 2021 membuktikan bahwa meningkatnya volatilitas pasar selalu diikuti peningkatan ekspektasi return. 3. Zhou, Lin, dan Yu 2024 menegaskan bahwa persepsi risiko dipengaruhi psikologi investor, sehingga setiap orang dapat menilai risiko berbeda. 4. Kumar 2024 menjelaskan bahwa bis percaya diri sering membuat investor meremehkan risiko yang sesungguhnya. 5. Bacher, Kaunan, dan kawan-kawan 2024 menemukan bahwa bias optimisme menyebabkan investor salah menilai keseimbangan antara risiko dan return. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko dan return bergerak seiring, dan semakin tepat investor memahami hubungan ini, semakin baik keputusan investasinya. Jawaban soal 2, diversifikasi dan pengurangan risiko. Karena risiko tidak bisa dihilangkan, strategi yang paling efektif dalam mengelola risiko salah satu selalu diversifikasi portofolio. Diversifikasi berarti menyebar investasi ke beberapa jenis aset agar risiko tidak terpusat pada satu instrumen saja. Strategi ini terutama mengurangi risiko tidak sistematis, yaitu risiko pada perusahaan atau sektor tertentu. Penelitian terbaru mendukung pentingnya diversifikasi. 1. Nguyen 2025 menunjukkan bahwa portofolio multi aset lebih tahan terhadap gejolak pasar. 2. Saputra 2024 menemukan bahwa kombinasi aset berkorelasi rendah berhasilnya portofolio yang lebih efisien. 3. Pimelia 2024-2025 menjelaskan bahwa diversifikasi meningkatkan kinerja portofolio, khususnya pada sektor energi terbaru. 4. Amer dan kawan-kawan 2024 membuktikan bahwa Green Bond bisa menurunkan risiko ekstrim atau tail risk. 5. Studi portofolio 2024 menunjukkan bahwa diversifikasi meningkatkan stabilitas return jangka panjang. Untuk memperjelas manfaat diversifikasi, berikut contoh sederhana. Misal, seorang investor hanya melemparkan seluruh dananya pada saham sektor perbankan. Jika sektor ini terpukul oleh kebijakan moneter atau risiko kredit, sahamnya bisa turun hingga 18 sampai dengan
20%. Kerugian ini langsung mengenai seluruh portofolio karena tidak ada aset lain yang menahan penurunan. Namun jika portofolio dibagi menjadi 50% saham perbankan, 30% saham sektor energi, 20% reksadana pasar uang, maka penurunan sektor perbankan dapat dikompensasi oleh stabilitas sektor energi dan rendahnya risiko reksadana pasar uang. Dengan demikian, portofolio tidak turun sedalam sektor yang sedang melemah dan risiko dapat ditekan secara signifikan. Kesimpulan, dari uraian tersebut terdapat 2 poin utama. 1. Risiko dan return merupakan konsep yang tidak terpisahkan dan hubungan ini telah banyak dibuktikan oleh penelitian terbaru dalam 5 tahun terakhir. 2. Diversifikasi adalah strategi penting untuk mengurangi risiko, terutama risiko tidak sistematis tanpa menghilangkan peluang return jangka panjang. Demikian jawaban UTS dari saya. Saya Ahmad Ansori, NPM 247100047, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini.